Bentuk doa yang kedua adalah pengucapan syukur. Dalam Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, pengucapan syukur adalah pengakuan kita yang penuh terima kasih atas anugerah Allah bagi kita. Kita perlu belajar berterima kasih atas anugerah Tuhan setiap hari dan tidak menganggap karunia Tuhan itu sebagai hal yang sudah semestinya. Kalau kita bisa bernafas, itu kan anugerah Tuhan. Kalau kita bisa mandi, air menyejukkan tubuh kita, bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Ada orang di padang pasir yang sulit sekali mendapatkan air. Sehingga hal-hal yang kecil yang kita lihat dalam kehidupan, untuk hal semacam itu pun kita perlu bersyukur dan bukan mengomel, menggerutu, merasa tidak puas dengan kehidupan. Bentuk doa yang ketiga adalah doa pengakuan dosa. Dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, firman berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, ini adalah pengakuan dosa dari Daud yang jatuh di dalam kesalahan dan dia sadar dia perlu disucikan oleh Tuhan sehingga dia berlayak berkenan kepada Tuhan. Seringkali dalam kehidupan ada berbagai macam dosa, bukan hanya dalam perbuatan tapi juga dalam perkataan, dalam sikap hati, dalam pikiran, dan kita perlu minta pengampunan dari Tuhan melalui pengakuan dosa. Dan darah Yesus anaknya itu akan menghapuskan kita dari segala dosa kita. Ya, manusia selalu menghampiri Tuhan sebagai orang berdosa yang perlu diampuni. Hanya melalui karya penebusan Kristuslah kita dapat menghampiri hadirat Tuhan. Itu sebabnya dalam doa perlu ada pemeriksaan diri, mengkoreksi diri. Ada pengakuan dosa secara terperinci dan terus terang kepada Allah. Permohonan ampun serta penyerahan diri kepada Allah disertai tekad untuk meninggalkan semua dosa dengan pertolongan Roh Kudus. Dan saya percaya kalau kita dengan tulus melakukannya, kuasa Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk mengatasi segala dosa dan godaan. Bentuk doa yang keempat adalah permohonan atau permintaan. Dalam Matius 7 ayat 7-8 Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara, doa permintaan atau permohonan adalah mengajukan kerinduan kita, permohonan pribadi kita kepada Allah yang suka memenuhi apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya.